金刚伏魔掌，烈焰黄石掌，三目六臂天神。 Halo semuanya, di segmen alur cerita kali ini saya akan melanjutkan alur cerita Donghua terbaru berjudul One Jizizun. Jika kalian ketinggalan ceritanya, bisa cek playlist yang sudah saya siapkan di deskripsi. Penasaran dengan bagaimana ceritanya? Simak terus pembahasan alur cerita kali ini. Selain para tuan muda dan tetua, Chu Yunfei, Li Zuyi, dan Duan Wuchen terlihat sudah menghirup racun dupa tersebut. Mereka semua yang awalnya berpihak padanya pun tak habis pikir mengapa begitu tega meracuninya. Qin Yuan pun tertawa terbahak-bahak dan sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Di sini dia tidak lagi menutup-nutupi bahwa dirinya lah yang memang membunuh Chu Tianxing dan istrinya. Salah satu metode yang digunakan juga dengan racun ini. Salah seorang tuan muda di sana meminta Qin Yuan untuk memberikan obat penawar dan membiarkannya pergi. Tentu saja dia tidak menurutinya karena jika pergi berita ini akan menyebar kemana-mana. Diketahui Qin Yuan ini memang dari dulu mengincar teknik Tai Sang Guanxi dan dia menyesal saat 7 tahun yang lalu tidak menyadari bahwa Chu Tianxing mewariskan pada putranya. Dengan kondisi Chu Yunfei yang telah menghirup racun tersebut, dia berencana akan mengambil secara paksa sehingga dengan teknik itulah akan bisa membawanya ke puncak kultivasi. 是老天要助我踏上修道巅峰啊，还不是散去了一身丹元。如今你身中化气软金液之毒，你终于肯承认是你毒害了我父母。 Qin Yuan menyuruh Chu Yunfei untuk menyerahkan Tai Sang Guanxi padanya. Tapi karena menolak, Qin Yuan pun menjadi murka. Dengan situasi sekarang, tetua kekaisaran menduga teknik tersebut akan jatuh di tangannya. Tapi ternyata... 金刚伏魔掌，真是好人不成面，祸害1000年呐！ Ya, Chu Yunfei bersama dua bawahannya yang awalnya dikira teracuni ternyata hanya berpura-pura saja. Mereka pun bingung dengan apa yang terjadi, termasuk Qin Yuan yang dibuat ketar-ketir akan ajal kematiannya. Dia cukup bingung bagaimana bisa mereka tidak teracuni karena tadi terlihat jelas semua orang di sini menghirupnya. Qin Yuan pun bingung dari mana Chu Yunfei memiliki penawar racun, padahal racun ini diracik khusus untuknya. Li Zuyi mengatakan ini hanyalah racun tingkat rendah. Dia mengungkap pada semua orang di sana bahwa Tuan Muda Yunfei adalah murid dari Raja Obat. Qin Yuan terlihat jelas sangat ketakutan. Lalu Yunfei menanyakan siapa dalang di balik kematian orang tuanya. Tapi di sini dia malah menegaskan hidupnya akan hancur jika terus-terusan mencari siapa pelakunya. Artinya ada tokoh besar di balik pembunuhan kedua orang tuanya, guys. Tak disangka di saat interogasi tersebut, tiba-tiba terjadi penyerangan dari luar. Pada saat itu juga, Duan Wuchen langsung membentuk dinding pertahanan. Li Zuyi langsung mengejar siapa yang melancarkan serangan ini, dan imbas dari serangan tersebut merenggut nyawa Qin Yuan dan yang lainnya. Bisa disebut serangan tadi memang untuk membunuh Qin Yuan agar tidak mengaku siapa dalam kematian orang tuanya. Li Zuyi kemudian menyampaikan di balik penyerangan ini ada 3 orang berbaju hitam, tapi tenang saja, dirinya telah menyebarkan kupu-kupu untuk mengikuti kemana mereka pergi. Dirinya bingung mengapa tidak mengejarnya saja, karena dengan kemampuannya sekarang cukup mudah untuk mengalahkan mereka. Yunfei menahan niat tersebut dengan alasan apabila memerintahkan untuk menangkapnya, sudah pasti mereka akan bunuh diri sebelum diinterogasi, dan itu bisa merusak rencananya. Itulah kenapa ia menyuruhnya menyebar kupu-kupu sehingga bisa mengikuti jejak mereka dengan tenang. Mereka berdua pun kagum dengan kecerdikan Tuan Muda Yunfei yang beraksi begitu rapi. Alasan lain Yunfei membiarkannya pergi memang disengaja agar berita ini menyebar luas. Dan yang pasti ini akan memancing mereka untuk keluar sehingga memiliki kesempatan besar untuk memberantas mereka sampai ke akar-akarnya. Li Zuyi dan Duan Wuchen begitu sangat setia kepada Yunfei, di mana mereka berdua akan menjaganya dan tidak akan membiarkan satupun orang di Kekaisaran Tianwu ini
ini bisa menyakitinya. Ternyata di dalam sana masih ada tetua dan beberapa tuan muda yang diketahui mereka telah diberikan obat penawar oleh Li Suyi atas perintah Yun Fei yang mengampuni nyawa mereka karena tidak terlibat dengan pertarungan tadi. Setelah Duan Wuchen menelusuri lebih teliti, jarum yang menewaskan Jin Yuan ternyata diolesi racun yang terbuat dari ular benang hitam dan buah ular hijau. Meskipun tidak ada tanda dari siapa yang menyerangnya, tapi Yun Fei tidak ambil pusing karena kupu-kupu bayangan akan memberikannya petunjuk. Di malam harinya, Chu Yun Fei membawa mereka berdua ke tempat di mana ayah ibunya diserang dan dibunuh. Disaksikan tempat itu, ia berjanji pada dirinya sendiri akan membalaskan dendam pengkhianatan yang dilakukan pada kedua orang tuanya dulu. Di sana, Yun Fei mencerahkan mata ilahi dan seni ilahinya untuk melihat kejadian masa 7 tahun yang lalu. Ternyata dari pengakuan mereka berdua, Yun Fei ini memang kerap melakukan teknik ini. Pada saat itu, sebelum penyerangan terjadi, Chu Tianxing sempat meminta izin istrinya untuk mendatangi istana surgawi atas undangan saudara Feng. Dia menyatakan akan kembali ke Tianwu lagi setelah mencapai alam jindan. Namun istrinya terlihat resah karena istana surgawi sangat berbahaya. Awalnya sang istri menolak karena peduli dengan masa depan Yun Fei yang dikatakan masih kecil. Tapi Tianxing tetap bersikeras akan menghadiri undangan tersebut. Pada masa itu, Jin Yuan yang saat itu masih menjadi pelayan Villa Yunhai mendatangi mereka berdua. Dia menyajikan teh ginseng yang dikatakan dapat memaksimalkan energinya, padahal itu adalah racun yang tanpa sepengetahuan mereka. Tak berselang lama, datang kelompok berbaju hitam yang mana mereka memaksa Chu Tianxing untuk menyerahkan slip giok dari istana ungu surgawi yang berkaitan dengan jalan keabadian. Sebagaimana kita tahu, sebelumnya Chu Tianxing ini diundang ke sana. Walaupun mereka melakukan penyamaran, namun di sini Chu Tianxing tahu identitas mereka yang membelot dari kepemimpinannya. Juga menegaskan tidak akan menyerahkan giok ungu istana surgawi yang mereka inginkan. Mendengar itu, mereka pun berniat mengambil slip giok tersebut dengan cara paksa. Di waktu akan bertarung dengan mereka, secara tiba-tiba Chen Yuan langsung menyerang Tianxing dan istrinya. Pada saat itulah Dan Yuan dalam tubuh mereka berdua melemah seiring racun yang mulai menjalar di sekujur tubuhnya. Menyadari telah diracuni, Chu Tianxing menyuruh istrinya untuk membakar racun tersebut dengan tubuh esnya. Di waktu itulah Chen Yuan diperintahkan untuk menyandera Chu Yun Fei yang kala itu juga telah teracuni. Namun di sini mereka dikejutkan dengan kemampuan Chu Tianxing dan istrinya, walaupun dalam kondisi yang sudah lemah, namun keterampilan dan basis kultivasinya tidak kunjung hilang. Mereka cukup kagum dan menganggap Chu Tianxing memang seorang jenius, dan dari perkataannya terlihat jelas bahwa mereka memang orang dari Kekaisaran Tianwu yang sengaja akan menjatuhkannya. Ketika Chen Yuan akan membawa Yun Fei, Chu Tianxing langsung menghalanginya dengan senjata harta karun Phoenix, dan ketika dia terhempas akan jatuh ke dalam jurang, beruntungnya sang istri masih sempat untuk menyelamatkannya. Di waktu inilah racun mulai menguasai tubuh mereka bertiga, dan itu dimanfaatkan oleh para pengkhianat untuk membantainya dengan mengerahkan kekuatan penuh. Di kesempatan yang tidak banyak itu, Tianxing yang tidak tega jika putranya ikut mati di pertempuran ini langsung mewariskan senjata pusaka yang dimilikinya. Kemudian ia sengaja melemparnya ke dalam jurang bermaksud agar pengkhianat tidak menangkapnya. Di masa itu, Chu Tianxing masih mampu menahan serangan mereka dengan tai sangguansinya meskipun kondisi tubuhnya sangat lemah. Dengan mata ilahinya, di sini Yun Fei melihat 3 orang misterius yang tiba-tiba datang menyerang kelompok mereka yang akan mengambil slip giok istana ungu surgawi. Salah satu dari mereka mengenali pria misterius itu dan sempat menyebut dengan panggilan yang mulia. Tak ingin identitasnya terbongkar, pria misterius itu langsung membunuhnya dengan satu kedipan mata saja. Disinilah Yun Fei perlahan tahu bahwa pembunuh orang tuanya adalah 3 orang misterius tersebut. Namun tiba-tiba
Tiba-tiba penelusuran mata ilahinya terhenti ketika hampir mengetahui siapa sebenarnya 3 orang misterius itu. Melihat tuan mudanya mengalami masalah, Li Shuyi mencoba untuk menenangkannya. Namun ternyata dia malah terpental karena energi kuat pada pikiran iblis Yun Fei yang telah mencapai alam jin dan. Bisa dikatakan berhentinya penelusuran mata ilahi dikarenakan iblis tersebut guys. Iblis itu menyarankan Yun Fei untuk menyerahkan hatinya dan memasuki jalur iblis. Dia juga meminta untuk membuka segelnya agar pikiran iblis bisa menyatu dengan jiwanya. Jika itu dilakukan, dia berjanji akan membantunya untuk mencapai kepuasan dalam membalas dendam dan menguak kebenaran. Di waktu itulah iblis tersebut memaksa masuk ke dalam jiwanya. Baiklah, itulah tadi alur cerita Donghua series dari Wan Jizizun episode 3 dan 4. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa support channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Saya rasa itu saja yang dapat diceritakan. Sampai bertemu lagi di Donghua berikutnya.